Gelombang kedua feminisme, 1960-an hingga 1980-an. Gelombang kedua feminisme membongkar struktur patriarki. Setelah gelombang pertama feminisme berhasil memperjuangkan hak-hak sipil seperti hak pilih, gelombang kedua muncul pada 1960-an dengan cakupan perjuangan yang lebih luas. Feminisme gelombang ini tidak hanya fokus pada aspek hukum dan politik, tetapi juga menyentuh ranah sosial, budaya, dan pribadi. Ia bertujuan untuk membongkar struktur patriarki yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari mulai dari keluarga, tempat kerja, hingga media. Konteks sosial dan historis. Setelah Perang Dunia II, perempuan yang sebelumnya bekerja untuk mendukung ekonomi perang didorong kembali ke ranah domestik. Iklan, media, dan budaya populer menekankan peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Namun, banyak perempuan merasa tidak puas dan terjebak dalam peran tradisional tersebut, meskipun secara ekonomi dan pendidikan mereka semakin berdaya. Situasi ini menjadi latar bagi munculnya gelombang kedua, yang dipicu oleh kesadaran kolektif bahwa ketimpangan gender bukan hanya soal hukum, tapi juga soal norma dan struktur sosial. Isu-isu utama: kesetaraan dalam pekerjaan dan pendidikan. Perempuan menuntut akses yang adil ke pekerjaan profesional, penghapusan diskriminasi di tempat kerja, dan kesempatan pendidikan setara dengan laki-laki. Hak atas tubuh dan reproduksi. Feminisme gelombang kedua menekankan bahwa perempuan harus memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri. Ini mencakup hak atas kontrasepsi, aborsi legal, dan layanan kesehatan reproduksi yang aman. Kritik terhadap peran gender tradisional. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ideal dikritik sebagai bentuk penindasan yang membatasi potensi perempuan. Feminisme mulai membongkar norma-norma budaya yang mengekang. Kesadaran kolektif atau consciousness raising, kelompok diskusi kecil atau consciousness raising groups, menjadi wadah perempuan berbagi pengalaman pribadi yang ternyata mencerminkan persoalan struktural. Slogan populer saat itu, "The personal is political." Kekerasan berbasis gender. Isu seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemerkosaan mulai dibahas secara terbuka dan diadvokasi untuk ditangani secara hukum dan sosial. Tokoh-tokoh penting. Betty Friedan, penulis The Feminine Mystique, 1963, yang dianggap sebagai pemicu gelombang kedua. Ia mengungkapkan, "The problem that has no name," perasaan hampa perempuan yang terjebak dalam peran domestik. Gloria Steinem, aktivis dan jurnalis yang menjadi ikon feminisme gelombang ini. Ia ikut mendirikan Miss Magazine, media populer yang membahas isu-isu perempuan. Simone de Beauvoir